Di sini tidak ada orang, lanjut lagi ke daerah timur setengahnya. Di sini juga tidak ada orang tuh sampai suatu ketika Nabi Musa dan keluarganya itu merasa kelelahan, capek. Ketika capek, kita harus apa kalau capek? Mesti istirahat. Kalau misalnya kita sedang letih, jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas untuk istirahat. Kemudian Nabi Musa dan pembantunya mereka beristirahat di sebuah lautan di pinggiran. Itu ada sebuah batu yang kalau misalnya kalian ke pantai itu ada karampir kayak seperti teduh. Nah, di situ ada batu besar. Mereka beristirahat di tempat tersebut. Kemudian ketika beristirahat, pembantunya Nabi Musa dia bangun terlebih dahulu. Jadi ketika mereka beristirahat, dia bangun dalam keadaan setengah sadar. Dia melihat sebuah ikannya itu melompat dari keranjang tersebut dengan cara aneh. Jadi ketika dia lompat ke dalam lautan itu dengan cara ada yang bilang berjalan. Pernah ketika berjalan, gimana caranya berjalan? Ada yang juga langsung lompat dengan cara ketika mau ke lautan itu dengan cara yang aneh. Yang orang bisa seperti itu. Nah, setelah mereka selesai istirahat, mereka berdua pun lanjut perjalanan kembali untuk mencari Nabi Khidir. Lanjut ke sebelah barat. Ada di timur terus ke barat jauh, mencari sebuah dua lautan sampai Nabi Musa merasa kelaparan. Dia merasa lapar. Dia menyuruh pembantunya untuk membuka keranjangnya. Nah, sebelumnya kan Nabi Musa itu bilang kepadanya kalau ada ketika ikan pun lompat ke lautan itu harus ada pertemuan di situ. Nah, ketika ingin dibuka keranjangnya, tiba-tiba pembantunya tersebut terlihat. Dia bilang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, bahwasanya saya telah dilupakan oleh syaitan karena saya melihat ikan ini lompat dan jalan menuju ke lautan. Nah, apa kata Nabi Musa dalam keadaan lapar? Apakah dia marah dengan hilangnya makan bekal tersebut? Kalau Nabi kira-kira enggak, justru Nabi Musa malah senang. Bahwasanya itu adalah merupakan tanda kita akan bertemu dengan Nabi Khidir. Setelah itu mereka berdua bergegas menuju tempat tersebut. Dan sampai ketika di sana mereka melihat seseorang yang sedang duduk di tempat di mana Nabi Musa dan pembantunya tersebut beristirahat di situ. Ya, kemudian Nabi Musa dari kejauhan langsung menyambangi Nabi Khidir dan dia memberikan salam terlebih dahulu. Ya, padahal Nabi Musa dan Nabi Khidir itu belum saling kenal, belum tahu siapa dia. Memberikan salam terlebih dahulu, walaupun tidak saling ke. Nah, ini contoh ada yang pertama, yaitu tawadhu, merendahkan diri. Dia memberikan salam tidak gengsi kepada orang asing. Salam dan merendahkan diri. Assalamualaikum Nabiullah. Nah, kemudian Nabi Khidir juga menjawab waalaikumsalam. Nabi Musa bilang, saya Nabi Musa dari Bani Israel, Nabi Bani Israel. Ketika itu Nabi Khidir baru tahu bahwasanya dia sudah tahu bahwasanya Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel yang Allah sampaikan kepada wahyunya. Kemudian ketika memberikan salam dan saling berjabat tangan, kemudian Nabi Musa meminta untuk belajar kepada Nabi Khidir. Ini contohnya, ketika seorang penuntut
datang sendiri, tapi kita mencari, meminta. Qala fa in tabi'tani fala tas'alni an syai'in ba'da minhu dzikra. Bolehkah aku mengikuti kamu wahai Nabi Khidir untuk mendapatkan ilmu dari kamu? Bertanya terlebih dahulu. Ini adalah sebuah kerendahan diri Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu tingkatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Musa itu kan termasuk lima nabi terbaik, sedangkan Nabi Khidir bukan rasul, cuma sekedar nabi. Maka dia meminta terlebih dahulu untuk mendapatkan bagaimana boleh saya mengikuti. Apa kata Nabi Khidir? Kamu tidak akan bisa sabar ketika ingin mengikutiku. Kalau kamu mengikutiku, kamu tidak akan sabar. Kemudian baru Nabi Musa berkata, saya akan sabar, insya Allah. Nah, baru kali ini Nabi Musa bilang, insya Allah saya akan sabar untuk mengikutimu. Kemudian dengan kata insya Allah, maka Nabi Khidir memperbolehkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Kamu boleh mengikutiku, berguru denganku dengan satu syarat, tidak boleh bertanya apapun sampai saya memberikan sesuatu. Jadi Nabi Musa itu tidak boleh bertanya kamu sampai mereka Nabi Khidir menyampaikan sesuatu tersebut, ilmu tersebut. Kemudian Nabi Musa mengingatkannya, kemudian faktalaqa. Mereka berdua berpergian dan berpisah kepada pembantu Nabi Musa. Singkat cerita, hatta idalahnya faktalaqa, sampai mereka itu berpindah menuju pulau, yaitu dengan mengendarai sebuah kapal. Nabi Khidir ini terkenal dengan kebijaksanaannya. Jadi masyarakat itu sudah terkenal. Kemudian dia melakukan sebuah nelayan. Nah, nelayan itu kenal baik dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir meminta tumpangan, apakah saya boleh menumpang untuk menuju pulau tersebut. Dengan senang hati, nelayan tersebut memperbolehkannya dengan cara cuma-cuma secara gratis, karena Nabi Khidir terkenal baiknya. Kemudian diperbolehkanlah mereka naik kapal tersebut. Nah, ketika mereka sampai menaiki sebuah kapal nelayan tersebut, sebelum sampai ke pelabuhan, tiba-tiba Nabi Khidir mengobati. Kemudian apa reaksi Nabi Musa? Marah tiba-tiba. Udah dikasih dibolehin naik kapal gratis, kok tiba-tiba pas udah naik kapal malah diobati dan terima kasih. Marah tiba-tiba. Kemudian Nabi Musa bukan marah, emosinya menurun sedikit. Wahai Nabi Khidir, apa yang kau lakukan? Kamu sudah diberikan pelayanan gratis oleh sang nelayan, tapi kamu mau bantu kapalnya. Apakah kamu mau menenggelamkan kita semua? Ingat, Nabi Musa ini bertanya dengan cara rendah hati. Dia tidak mementingkan dirinya, tapi mementingkan yang ada di kapal. Apakah kamu mau menenggelamkan kita? Apa kata Nabi Khidir? Kamu tidak akan sabar ketika kamu berguru denganku. Kemudian Nabi Musa baru mengakui pada saatnya tidak boleh bertanya apapun kondisinya. Kemudian Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir. Karena apa? Dia lupa, karena perjalanan dari pulau ke pulau itu menempuh berapa jam. Jadi enggak sekedar 5 menit langsung nyampe enggak. Jadi Nabi Musa itu ketika di pulau juga akan lupa, karena Nabi Musa adalah manusia, jadi juga lupa. Dia lupa karena tidak boleh bertanya. Kemudian Nabi Khidir memaafkannya. Sampai yang kedua, sampai mereka turun ke pelabuhan, kemudian jalan menuju sebuah desa. Mereka melihat gulanan seorang laki-laki, seorang anak kecil yang sedang bermain. Kemudian Nabi Khidir melihat satu anak kecil. Yang anaknya ini terlihat tampan putih.
kemudian dia menyampernya, dia ditarik dan dibunuh dengan ada yang bilang dengan batu atau pisau. Jadi yang pertama Nabi Khidir udah bolongi perahu, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir lagi membunuh bulan kota-kota. Nah, disuruh Nabi Musa marah karena ada anak kecil lagi main, tiba-tiba dibunuh. Makanya Nabi Musa marah. Qala qad nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad istakta syai'an imma. Bagaimana kamu membunuh seorang jiwa yang suci yang dia tidak berdosa? Karena apa? Anak kecil itu tidak akan ditanggung dosanya sendiri sampai dia udah balik, udah baru bisa dosanya ditanggung. Kemudian ketika Nabi Musa marah dengan wajah yang tinggi, apa yang direspon Nabi Khidir? Nabi Khidir pun juga lupa. Hei, udah saya bilang kamu gak boleh ngomong, gak boleh tanya. Baru Nabi Musa yang akhirnya marah, Nabi Khidir marah karena dia bertanya. Kan saya bilang sudah, jangan bertanya lagi. Kalau Nabi Musa ini dia udah gak lupa. Bertanya sengaja mau bertanya. Kenapa kamu? Kalau dia melihat anak kecil yang sedang dibunuh. Nabi Khidir marah. Dari Nabi Khidir bilang, kamu tidak akan sabar ketika menghadapimu dengan nada yang tinggi. Nah, setelah itu Nabi Musa meminta maaf sekali lagi, bahwasanya emosinya telah menguasai dalam dirinya, karena dia tidak tahan ketika seseorang, anak kecil dibunuh tanpa alasan. Kemudian Nabi Khidir memberikan satu kesempatan. Jika kau bertanya sekali lagi, maka ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Kemudian mereka berdua lanjut ke sebuah desa. Ini kan tadi perjalanan jauh ya, dari mereka naik kapal, kemudian sampai ke pulau, terus sampai di pulau ke tempat desa, masuk ke dalam desa. Nabi Khidir dan Nabi Musa dia ingin bertamu untuk mengenal. Soalnya mereka berdua itu tidak membawa bekal apapun, dalam keadaan lapar. Kemudian mereka berdua bertamu ke sebuah desa, yang mana desa tersebut itu rata-rata masyarakatnya tidak suka didatangi oleh tamu. Ini ada bertamu, yaitu ketika mereka datang mengutukkan pintu dan memberikan salam, kemudian meminta izin, apakah saya boleh bertamu di sini? Apa kata awal disuruh? Tidak, keluar. Mana disuruh keluar? Kemudian satu rumah bertamu keluar, dua rumah, tiga rumah, sampai seluruh desa atau desa tempat itu tidak mau menerima tamu. Jadi mereka memang ada di tamu. Pokoknya mereka berada sampai seluruh rumah yang ada dalam desa itu tidak menerima tamu dari Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka sampai udah menjelang mau sore, kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa beristirahat dalam keadaan lapar. Padahal itu kalau misalnya kita bertamu, kita tidak diberi makan oleh tuan rumahnya, kata Rasulullah, itu kita boleh mengambil suatu makanan yang ada di dalam lemarinya, walaupun tuan rumah ini nggak mau. Itu kalau datang, karena tamu itu kalau di dalam Islam itu saling mulia. Ini adanya tuan rumah kepada tamu, jadi harus wajib memberikan makan. Bahkan ketika kalau kita bertamu itu, ketika tuan rumahnya sedang berpuasa, maka dianjurkan harus batal puasa karena tamunya tidak berpuasa. Nah, harus dianjurkan ikut makan bareng. Itu termasuk ada bertamu. Kemudian setelah Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak mendapatkan sepeser makanan pun, kemudian mereka beristirahat. Ketika beristirahat, mereka melihat sebuah bangunan rumah yang sedang roboh, bangunan rumah sedang roboh. Kemudian Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa untuk memperbaikinya, membangun kembali
bangunan tersebut agar tidak roboh. Ketika ingin memperbaikinya, Nabi Musa ingin bertanya. Tapi saya bilang jangan bertanya. Kalau bertanya maka akan berpisah dari. Akhirnya Nabi Musa tidak jadi bertanya. Sampai mereka bangun bangunan tersebut. Bangun itu nggak sekedar kayu gitu ya. Misalnya ada tanah yang bolong di tambang, jadi udah kayak orang kayak takutan. Jadi kayak lapar, dia malah membangun tersebut. Akhirnya mereka berdua membangun bangunan yang roboh, rumah yang roboh tersebut dengan selesai. Kemudian setelah itu Nabi Musa akhirnya keceplosan untuk bertanya, wahai Nabi Khidir, boleh kita meminta sesuatu kepada Tuhan kita udah lapar. Kemudian apa bilang kata Nabi Khidir, nah, qala hadza firaqu baini wa baina. Ini adalah perpisahan diriku dan dirimu. Wah, baru Nabi Musa nyadar tuh. Kalau ini bisa dijaga. Jadi terus bertanya. Nah, akhirnya ketika mereka ingin berpisah, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir menjelaskan sebuah tiga alasan. Yaitu sebuah alasan kenapa tidak boleh bertanya. Ingat, ketika kalian sedang di kelas, ketika guru menjelaskan, tidak boleh saling pakai sendiri, tidak boleh bertanya sesuatu ketika guru sedang menjelaskan. Itu sama aja kita mengurangi adab kita terhadap guru. Sampai boleh diperbolehkan ada pertanyaan, baru kita boleh bertanya. Paham? Nah, kemudian hikmahnya apa? Kemudian Nabi Khidir menjelaskan tiga peristiwa tersebut. Yang pertama, peristiwa ketika kapalnya bocor, yaitu kenapa saya mempunyai kapal tersebut? Karena yang mempunyai kapal tersebut adalah seorang yang miskin, orang yang pencahariannya hanya nelayan, dan dia memiliki sebuah kapal bagus. Jadi ketika masuk ke dalam wilayah pulau tersebut ada sebuah raja, yang mana rajanya akan merampas semua kapal yang bagus. Makanya Nabi Khidir dia melobari kapal tersebut agar sang nelayan tidak kehilangan kapalnya dan tidak kehilangan pekerjaannya, yaitu mencari ikan. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil yang tidak bersalah? Karena Nabi Khidir memberitahu Nabi Musa bahwasanya anak kecil ini memiliki buah orang tua yang soleh dan soleha, seorang ayah dan ibu yang beriman. Dia membunuh karena ketika dia besar, dia akan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi Khidir disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh anak kecil tersebut, dan Allah akan memberikan gantinya sebuah anak yang akan patut berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang lahir, peristiwa yang lahir ini kenapa Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa membangun bangunan rumah yang sedang roboh, walaupun tidak kasih imbalan tersebut modal ikhlas. Jadi ini ada ya, ketika kita membantu seseorang itu harus kita membanggakan dapat berapa ini, kira-kira dia juga bantu ini, itu nanti ikhlas. Jadi kita harus membantu ya bantu aja, tidak mengharapkan imbalan kecuali mengharapkan pahala. Kemudian dia membantu karena bangunan tersebut dimiliki oleh dua orang anak, yang mana anak tersebut yatim piatu, dia ayahnya dan ibunya tidak ada, dua anak soleh yang ada di kota. Kemudian dia membantu karena di dalam rumahnya terdapat perhiasan yang sangat banyak, harta warisan, banyak emas di dalamnya. Makanya ketika bangunan itu kalau tidak benar sama Nabi Khidir dan Nabi Musa, maka warga sekitar yang tadi warga jahat itu akan muncul
Makanya Nabi Khidir disuruh membangun dan menutupi harta tersebut. Itu adalah hikmah yang mana tidak diketahui ilmunya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian apa reaksi Nabi Musa? Marah tiba-tiba. Udah dikasih dibolehin naik kapal gratis, kok tiba-tiba pas sudah naik kapal makan jawaban, terima kasih. Marah tiba-tiba. Kemudian Nabi Musa bukan marah, emosinya mengucap sedikit. Wahai Nabi Khidir, apa yang kau lakukan? Kamu sudah diberikan pelayanan gratis oleh sang pelayan, tapi kamu mau bantu kapalnya. Apakah kamu mau benar-benar menenggelamkan kita semua? Ingat, Nabi Musa ini bertanya dengan cara rendah hati. Dia tidak mementingkan dirinya, tapi mementingkan yang ada di kapal. Apakah kamu mau menenggelamkan kita? Apa kata Nabi Khidir? Kamu tidak akan sabar ketika kamu berburu denganku. Kemudian Nabi Musa baru mengakui pada saatnya tidak boleh bertanya apapun kondisinya. Kemudian Nabi Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir. Karena apa? Dia lupa karena perjalanan dari pulau ke pulau itu menempuh berapa jam. Jadi enggak sekedar 5 menit langsung nyampe enggak. Jadi Nabi Musa itu ketika di pulau juga akan lupa karena Nabi Musa adalah manusia, jadi juga lupa. Dia lupa karena tidak boleh bertanya. Kemudian Nabi Khidir memaafkannya. Sampai yang kedua, Faqala hatta idalah ya budara faqala. Sampai mereka turun ke pelabuhan, kemudian jalan menuju sebuah desa. Mereka melihat gulaman seorang laki-laki, seorang anak kecil yang sedang bermain. Kemudian Nabi Khidir melihat satu anak kecil yang anaknya ini terlihat tampan putih. Kemudian dia menyampernya, ditarik dan dibunuh dengan ada yang bilang dengan batu atau pisau. Jadi yang pertama Nabi Khidir udah bolongi perahu, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir lagi membunuh bulan kota. Nah, itu Nabi Musa marah karena ada anak kecil lagi main, tiba-tiba dibunuh. Makanya Nabi Musa marah. Orang kita tanah sang zakiyah dan bilogi nas, dapat disebut syai'an ini. Bagaimana dia membunuh seorang jiwa yang suci yang dia tidak berdosa? Karena apa? Anak kecil itu tidak akan ditanggung dosanya sendiri sampai dia udah balik, udah baru bisa dosanya ditanggung. Kemudian ketika Nabi Musa marah dengan wajah yang tinggi, apa yang direspon Nabi Khidir? Nabi Khidir pun juga tumpah. Hei, udah saya bilang kamu gak boleh ngomong, gak boleh tanya. Baru Nabi Musa yang akhirnya marah, Nabi Khidir marah karena dia bertanya. Kan saya bilang sudah, jangan bertanya lagi. Kalau Nabi Musa ini dia udah gak lupa bertanya, sengaja mau bertanya. Kenapa kamu bunuh? Soalnya dia kan melihat anak kecil yang sedang dibunuh. Nabi Khidir marah. Tolak. Nabi Khidir bilang, kamu tidak akan sabar ketika menghadapimu dengan nada yang tinggi. Nah, setelah itu Nabi Musa meminta maaf sekali lagi, bahwasanya emosinya telah menguasai dalam dirinya, karena dia tidak tahan ketika seseorang anak kecil dibunuh tanpa alasan. Kemudian Nabi Khidir memberikan satu kesempatan. Jika kau bertanya sekali lagi, maka ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Kemudian mereka berdua lanjut ke sebuah desa. Ini kan tadi perjalanan jauh ya, dari mereka naik kapal, kemudian sampai ke dalam pulau, terus sampai di pulau ke tempat desa, masuk ke dalam desa. Nabi Khidir dan Nabi Musa dia ingin bertamu
untuk memenang. Soalnya mereka berdua itu tidak membawa bekal apapun dalam keadaan lapar. Kemudian mereka berdua bertamu ke sebuah desa, yang mana desa tersebut itu rata-rata masyarakatnya tidak suka didatangi oleh tamu. Ini ada bertamu, yaitu ketika mereka datang membuka pintu dan memberikan salam, kemudian meminta izin, apakah saya boleh bertamu di sini? Apa kata orang tersebut? Tidak. Keluar, mana suruh keluar. Kemudian satu rumah bertamu keluar, dua rumah, tiga rumah, sampai seluruh desa atau desa tempat itu tidak mau menerima tamu. Jadi mereka memang ada di tamu. Pokoknya mereka berada sampai seluruh rumah yang ada dalam desa itu tidak menerima tamu dari Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka sampai udah menjelang mau sore, kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa beristirahat dalam keadaan lapar. Padahal itu kalau misalnya kita bertamu, kita tidak diberi makan oleh tuan rumahnya, kata Rasulullah, itu kita boleh mengambil suatu makanan yang ada di dalam lemarinya, walaupun tuan rumah ini nggak mau. Itu kalau datang, karena tamu itu kalau di dalam Islam itu saling mulia. Ini adanya tuan rumah kepada tamu, jadi harus wajib memberikan makan. Bahkan ketika kalau kita bertamu itu, ketika tuan rumahnya sedang berpuasa, maka dianjurkan harus batal puasa karena tamunya tidak berpuasa. Nah, harus dianjurkan ikut makan bareng. Itu termasuk ada bertamu. Kemudian setelah Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak mendapatkan spesial makanan pun, kemudian mereka beristirahat. Ketika beristirahat, mereka melihat sebuah bangunan rumah yang sedang roboh, bangunan rumah sedang roboh. Kemudian Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa untuk memperbaikinya, membangun kembali bangunan tersebut agar tidak roboh. Ketika ingin memperbaikinya, Nabi Musa ingin bertanya, tapi saya bilang jangan bertanya. Kalau bertanya maka akan berpisah dari. Akhirnya Nabi Musa tidak jadi bertanya. Saat mereka bangun bangunan tersebut, bangun itu nggak sekedar kayu gitu ya. Misalkan ada tanah yang bolong di tambang, jadi udah kayak orang kayak takutan. Jadi nggak ada lapar, dia malah membangun tersebut. Akhirnya mereka berdua membangun bangunan yang roboh, rumah yang roboh tersebut dengan selesai. Kemudian setelah itu Nabi Musa akhirnya keceplosan untuk bertanya, wahai Nabi Khidir, boleh kita meminta spesial dulu kepada Tuhan kita? Kita udah lapar. Kemudian Abel bilang kata Nabi Khidir, nah, qala hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah perpisahan diriku dan diriku. Wah, baru Nabi Musa nyadar tuh. Kalau ini bisa dijaga, jadi terus ingin bertanya. Nah, akhirnya ketika mereka ingin berpisah, Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir menjelaskan sebuah tiga alasan. Yaitu sebuah alasan kenapa tidak boleh bertanya. Ingat, ketika kalian sedang di kelas, ketika kalian sedang ketika guru menjelaskan, tidak boleh saling pakai sendiri, tidak boleh bertanya sesuatu ketika guru sedang menjelaskan. Itu sama aja kita mengurangi adab kita terhadap guru. Sampai boleh diperbolehkan ada pertanyaan, baru boleh kita boleh bertanya. Paham? Nah, kemudian hikmahnya apa? Kemudian Nabi Khidir menjelaskan tiga peristiwa tersebut. Yang pertama, peristiwa ketika kapalnya bocor, yaitu kenapa saya memberani kapal tersebut? Karena yang mempunyai kapal tersebut adalah seorang yang miskin, orang yang pencahariannya hanya nelayan, dan dia memiliki sebuah kapal bagus. Jadi ketika masuk ke dalam wilayah pulau tersebut, ada sebuah raja, yang mana rajanya akan merampas semua kapal yang bagus. Makanya Nabi Khidir dia melompati kapal tersebut agar
sang nelayan tidak kehilangan kapalnya dan tidak kehilangan pekerjaannya, yaitu mencari ikan. Ini hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil yang tidak bersalah? Karena anak Nabi Khidir memberitahu Nabi Musa bahwasanya anak kecil ini memiliki buah orang tua yang soleh dan soleha, seorang ayah dan ibu yang beriman. Dia membunuh karena ketika dia besar, dia akan menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi Khidir disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh anak kecil tersebut, dan Allah akan memberikan jadinya sebuah anak yang akan patut kepada berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, peristiwa yang terakhir ini kenapa Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa membangun bangunan rumah yang sedang roboh, walaupun tidak kasih imbalan sepeserpun. Ini adalah ikhlas. Jadi ini ada ya, ketika kita membantu seseorang itu harus kita membangga. Dapat berapa ini? Kira-kira dia juga bantu ini. Nah, itu namanya ikhlas. Jadi kita harus membantu, ya bantu aja. Tidak mengharapkan imbalan, kecuali mengharapkan pahala. Kemudian dia membantu karena bangunan tersebut dimiliki oleh dua orang anak, yang mana anak tersebut yatim piatu. Dia ayahnya dan ibu sudah tidak ada, dua anak soleh yang ada di kota. Kemudian dia membantu karena di dalam rumahnya terdapat perhiasan yang sangat banyak, harta warisan, banyak emas di dalamnya. Makanya ketika bangunan itu kalau tidak benar sama Nabi Khidir dan Nabi Musa, maka warga sekitar yang tadi warga jahat itu akan mencurinya. Makanya Nabi Khidir disuruh membangun dan menutupi harta tersebut. Itu adalah hikmah yang mana tidak diketahui ilmunya oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam.